Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman. Nah, pertama-tama kita akan membaca. Hari ini kita akan membaca terlebih dahulu. Ibu akan bacakan. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Nah, di dalam cerita ini, Dayu dan teman-temannya merasa senang karena mereka akan belajar menari. Nah, mereka belajar menari dengan gerak tumbuhan. Kalian tahu nggak sih gerak tumbuhan itu seperti apa? Nah, contohnya nih, misalkan kalian pasti pernah lihat dong saat ada pohon atau ada rumput yang kena angin, mereka pasti akan bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arus dari anginnya. Nah, seperti itulah cara menari dari gerak tumbuhan. Kalian pernah mencoba itu enggak? Nanti kita kapan-kapan akan mencoba cara menari dengan gerakan tumbuhan ya. Oke, jadi kalian udah tahu kan cara menari dengan gerak tumbuhan, yaitu dengan gerak ke kanan atau ke kiri, atau bisa juga seperti pohon yang mengikuti arus arah anginnya. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Kita amati bersama-sama ya. Di sini ada cerita. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihadapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup, lalu mengembang, tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi oleh kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Nih, seperti ini. Ya kan? Kalian pasti pernah lihat dong pohon yang kena angin. Apalagi kalau angin lagi sedang besar, pasti pohonnya tuh bergoyang. Dan dia mengikuti embusan angin. Nah, ada juga nih seperti misalkan ada bunga yang dihinggapi oleh kumbang. Saat bunga itu memiliki tangkai yang tipis, yang tidak terlalu besar seperti batang pohon kelapa, dia pasti akan mulai mengikuti arah berat yang ditimpa, yang dihinggapi oleh binatang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Sebutkan. Coba, kalian tahu nggak gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Misalkan kayak tadi kan, gerakan seperti ke kanan, ke kiri, atau dia juga dia tidak pohon itu tidak berpindah, tapi dia hanya mengikuti gerak dari cahaya, dari arah angin, karena dia ditiup. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada cerita. Kita akan mengamati dari cerita ini ya, anak-anak. Ibu guru mencontohkan gerak tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Lalu Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Lalu Edo tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa Udin." Kemudian Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, di dalam cerita ini menceritakan tentang apa?
Oke, di dalam cerita ini menceritakan tentang si Udin sama Edo sedang dan juga teman-temannya sedang mengikuti gerakan yang sedang dipraktikkan oleh ibu guru, yaitu mengikuti gerakan tanaman. Tapi tanpa disadar, Edo ternyata menyenggol bahu Udin. Jadi dia tersenggol gitu, tangannya mungkin kena bahunya. Lalu karena Edo merasa bersalah, akhirnya dia mengucapkan kata maaf karena Edo salah. Ya kan? Walaupun dia tidak sengaja tapi karena dia mengenai bahunya Edo mengenai bahunya Udin. Nah, jadi karena Edo merasa bersalah, akhirnya dia berkata minta maaf. Dia mengungkapkan kata minta maaf karena dia merasa bersalah. Karena kan pasti kalau kena menyinggol bahu itu pasti sakit kan. Jadi kita harus bilang minta maaf. Atau maaf saya tidak sengaja, maaf ya. Gitu. Terus tapi sebagai yang terkena tidak boleh marah-marah loh. Karena dia kan tidak sengaja. Jadi kita harus bilang, iya tidak apa-apa, Udin. Atau, iya tidak apa-apa, lain kali jangan begitu ya. Oke, atau lain kali hati-hati ya. Nah, seperti itu kata-katanya. Lanjut. Nah, ada pertanyaan nih. Ibu ingin kalian tulis di buku tulis. Pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Apa? Tadi, apa yang sedang dilakukan Udin dan Edo dan juga kawan-kawannya? Tadi yang sedang dipraktikkan oleh gurunya. Lalu yang kedua, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Nah, tadi kejadian apa yang tertimpa oleh Udin dan Edo? Lalu yang ketiga, apa yang Udin katakan kepada Edo? Nah, tadi Udin berkata apa kepada Edo? Lalu, mengapa Udin berkata demikian? Nah, tadi udah Ibu jelaskan ya. Kenapa Udin berkata demikian? Lalu, bagaimana sikap Edo? Nah, sikap Edo harus seperti apa? Tadi Ibu juga sudah memberitahu sikap seperti apa, sikap yang baik. Lalu yang terakhir, menurutmu bagaimana sikap Udin dan Edo? Nah, tadi juga Ibu sudah jelaskan bagaimana sikap Udin dan Edo yang harus mereka lakukan saat mereka terkena musibah seperti tadi. Ya kan? Oke, nanti kalian tulis di buku tulis. Nanti akan Ibu periksa. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada gambar nih. Kita akan berdiskusi, oke? Pertama, bersama seorang temanmu diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika mengalami hal-hal berikut. Nah, ini nih, di dalam gambar yang pertama ada dua perempuan. Contohnya Ibu kasih nama misalkan Lala dan Tina. Nah, di dalam gambar ini Tina sepertinya tidak sengaja menginjak Lala tidak sengaja menginjak kakinya Tina. Nah, kalau seperti itu, bagaimana ucapan yang harus dikeluarkan oleh Lala kepada Tina? Nah, kata yang harus kita keluarkan adalah karena Lala tidak sengaja menginjak kakinya Tina, jadi dia merasa bersalah dan harus bilang seperti tadi, maaf. Nah, contohnya, maaf, maaf Tina, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Aku minta maaf ya. Nah, kata Lala seperti itu. Lalu Tina yang terkena injak juga harus bilang, iya tidak apa-apa. Lala, aku tahu kamu tidak sengaja. Jangan langsung marah-marah. Oh, contohnya gini, ih kamu gimana sih nginjek kaki aku? Kamu nggak bisa lihat ya? Ini kan ada kaki aku, gini. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu. Kita tidak boleh marah-marah atau langsung menuduh. Kita harus bisa ucapkan pelan-pelan. Kalau misalkan ada masalah, tidak boleh langsung marah-marah. Kita harus tenang dulu, harus sabar. Kita tanyakan, kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu melakukan ini kepada aku? Kenapa? Kan dia punya alasan. Misalkan seperti tadi, dia tidak sengaja.
Nah, ada juga nih, misalkan nih tadi yang kedua, gambar yang kedua, yaitu contohnya Ibu kasih contoh Dude dan misalkan Tina lagi. Dude sama Lina. Nah, di dalam gambar ini, Dude ternyata tidak sengaja menabrak Tina karena Tina sedang membawa buku, tapi karena mungkin Dude lagi terburu-buru, jadi dia tidak sengaja. Nah, kata-katanya seperti apa? Seperti ini contohnya, "Maaf ya Tina, aku tidak sengaja menabrakmu, aku tidak lihat," atau, "Aku sedang terlambat, maaf ya." Nah, seperti itu. Lalu Tina harus menjawab, "Iya, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu ya." Nah, seperti itu ya. Lalu ada lagi gambar yang ketiga. Dia siapa ini? Misalkan tadi Dude lagi, Dude sama Tono. Ibu kasih nama Dude sama Tono. Nah, sepertinya Dude ini sedang asik dengan minumannya. Tapi karena dia sedang asik, ternyata dia tidak melihat ada Tono di sampingnya. Jadi dia mungkin tidak sengaja menabrak juga. Nah, dengan kata-kata, karena kita yang melakukan, walaupun itu tidak sengaja, tapi kita tetap harus minta maaf kepada seseorang yang sudah kita misalkan kena tabrak atau kita ternyata tidak sengaja menyenggol sampai membuatnya dia jatuh atau membuatnya kesakitan. Kita harus minta maaf. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Ibu ingin kalian tulis. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Nah, kata apa yang harus kamu katakan untuk temanmu ini? Tadi Ibu sudah kasih contoh ya, kata-katanya apa saja. Lalu yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol temanmu saat berjalan. Nah, tadi di dalam gambar tadi juga ada tuh kata-katanya. Ibu sudah memberitahu kata apa yang harus kita katakan kepada teman kita saat kita tidak sengaja menyenggol teman kita saat berjalan. Lalu yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Lalu yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Nah, adakah kalian yang pernah seperti itu? Lupa mengembalikan barang milik orang lain? Dan yang terakhir, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di bawah. Nah, kalau ini dalam kejadian nomor 5 ini, sebenarnya bisa dikatakan dua-duanya juga sebenarnya bersalah. Karena yang pertama, mungkin kamu tidak melihat saat kamu berjalan. Jadi kamu tersandung. Tapi yang kedua, saat temanmu menaruh barang yang terletak di lantai, itu juga salah karena itu juga bisa membuat seseorang jatuh dari lantai atau terpeleset. Nah, berarti dalam kondisi dan situasi yang nomor 5 ini bagaimana? Kamu ceritakan, kamu tulis di dalam buku tulis. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, berdiskusi. Ibu akan membacakan ceritanya. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Lalu Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencucikan bonekanya. Nah, di dalam cerita ini ada dua cerita ya. Yang pertama tentang Udin dan Edo yang meminta maaf. Udin yang meminta maaf kepada Edo karena Udin berbuat salah. Lalu Siti melihat dan Siti memuji sikap Udin dan Edo karena mereka tahu kesalahan mereka. Dan Udin meminta maaf langsung kepada Edo. Tapi Edo juga memaafkan kesalahan yang Udin buat. Nah, lalu yang kedua, Siti dan juga Dayu. Nah, Siti dan Dayu sedang bermain bersama. Nah, dalam cerita ini
Ternyata Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup dan es sirup itu terkena bonekanya Siti dan menjadi basah dan menjadi berwarna merah karena terkena sirup itu. Tapi di sini Dayu tidak meminta maaf, tapi dia malah langsung pulang, tidak merasa bersalah kepada Siti. Nah, Siti di sini merasa sedih karena dia merasa bahwa bonekanya kotor, tapi Dayu tidak minta maaf karena sudah membuat bonekanya menjadi kotor. Nah, sikap seperti ini tidak boleh dilakukan apalagi ditiru. Karena sikap seperti ini tidak baik. Saat kita tidak sengaja menumpahkan es sirup kepada boneka teman kita atau kepada siapapun itu, kita tidak boleh lari dari masalah tersebut. Kita harus bisa meminta maaf. Apapun yang terjadi, saat kamu melakukan kesalahan atau kamu tidak sengaja, kamu harus bisa bersikap baik gitu. Harus bisa merasa bersalah karena walaupun itu bukan kesalahan kamu, tapi kamu tetap harus minta maaf. Nah, di sini Dayu tidak minta maaf kepada Siti. Tapi untungnya ada ibu. Ibu yang menghibur Siti yang bilang untuk oke, tidak apa-apa Siti, nanti bonekanya bisa kita cuci, nanti bisa bersih. Tapi karena sebenarnya dalam cerita ini kita tidak boleh apa ya? Kita tidak boleh mencontoh seperti Dayu. Karena itu tidak baik ya. Jadi kita saat kita melakukan kesalahan ataupun tidak disengaja, kita tetap harus meminta maaf apapun yang terjadi. Nah, yang juga misalkan sebagai kamu juga misalkan kamu yang terkena misalkan kamu tidak sengaja misalkan teman kamu tidak sengaja terinjak kaki kamu, terus kamu tidak boleh marah ya. Kamu harus tetap memaafkan. Itu adalah sikap yang baik. Tidak boleh marah-marah. Oke, kita akan Nah, Ibu pengen kalian tulis lagi nih di buku tulis. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Nah, tadi bagaimana menurut kalian sikap Dayu seperti apa? Sikapnya baik atau tidak? Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh Dayu? Nah, tadi menurut Ibu sudah bilang apa yang seharusnya kita lakukan saat kita melakukan kesalahan. Nah, seharusnya Dayu melakukan apa? Tadi kan Dayu langsung pergi begitu saja. Nah, jadi kalian tulis apa yang seharusnya Dayu lakukan. Lalu, yang ketiga, jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian punya boneka dan boneka kalian ditumpahi, tidak sengaja ditumpahi oleh temanmu, tapi temanmu tidak bilang minta maaf. Nah, itu yang pertama ya. Lalu kalau misalkan yang kedua, temanmu, kamu punya boneka, terus boneka kamu terkena minuman dari temanmu, tapi temanmu minta maaf. Nah, bagaimana perasaanmu? Kalian tulis di buku tulis, oke? Lalu yang keempat, apa yang akan kamu lakukan? Nah, apa yang akan kamu lakukan? Maksudnya apa yang akan kamu lakukan ini adalah ketika kamu ada di posisi Siti. Apakah kamu akan marah? Atau kamu akan ngomel-ngomel? Atau kamu akan juga menyiram temanmu? Seperti yang dilakukan temanmu? Tidak ya, jangan seperti itu. Oke? Kita tulis yang positifnya saja. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, kita akan mengamati lagi. Ibu akan membacakannya ya. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan.
Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, dalam cerita ini bercerita tentang apa? Menceritakan tentang aturan bermain sama teman-temanmu. Misalkan contohnya ya, karena saat ini kita tidak bisa, maksudnya dalam kondisi seperti ini kita belum bisa bermain di luar. Tapi kalau misalkan kalian main bersama kakak atau adikmu, atau mungkin ada saudaramu yang datang, pasti kalian pasti punya aturan yang harus kalian lakukan, aturan. Seperti boleh meminjamkan mainan kepada temanmu, asal tidak boleh mainan itu dibawa pulang oleh temanmu. Nah, lalu atau juga mainan direbut oleh temanmu, itu tidak boleh dilakukan. Atau juga contohnya, misalkan kalian main nih, ada dua mainan, dan kalian pertama ingin, misalkan mainannya pertama ada bola sama robot. Nah, kalian lagi bermain bersama saudara atau kakak kalian atau adik kalian. Nah, misalkan kakak kalian ingin bola. Nah, tapi kamu dapatnya yang robot. Nah, karena kalian saling dapat satu sama lain, terus kalian merasa kayak ingin merasa bosan gitu. Nah, berasa bosan, kalian ingin meminjam dari mainan punya kakak kamu atau adik kamu atau saudara kamu. Nah, kalian tidak boleh merebut mainan tersebut. Kalian harus bisa ngomong baik-baik kepada mereka untuk contohnya seperti ini. Kak atau adik, boleh nggak aku minjam punya kamu? Kita gantian ya mainannya. Misalkan tadi kan aku udah main robot-robotan. Hari ini kita gantian. Aku boleh minjem nggak punya bola kamu? Kamu main punya aku. Jangan kalian malah pingin dua-duanya. Kalian ingin robot dan kalian ingin main bola. Nah, itu kan apa ya? Itu contoh sikap yang tidak baik, karena kalau kalian mengambil dua-duanya itu namanya serakah. Karena kalian kan di satu sisi kalian cuma punya dua mainan. Kecuali kalau kalian misalkan punya banyak mainan, ada 5 mainan, mungkin kalian boleh mengambil 2 dari 5 mainan tersebut. Asal kalian tidak boleh berebut. Nah, saat kalian seperti ingin memainkan boneka yang ada di milik kakak kamu atau adik kamu atau di saudara kamu, kalian harus bisa meminjam itu dengan baik. Jangan merebut, apalagi berantem seperti itu. Itu tidak boleh ya. Nah, beri tanda checklist pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain teman. Contohnya nih, coba kita akan beri tanda kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan. Nah, mengerjakan PR sendirian. Apakah itu kegiatan di rumah yang berkaitan bersama teman? Tidak, karena dia saat ini lagi mengerjakan PR sendirian. Jadi tidak ada aturan bermain, ya kan? Nah, yang ini, bertamu ke rumah teman. Apakah ini kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain? Ya, betul. Kita checklist. Lalu ini, membuatkan air minum. Tidak ya, karena ini merupakan kegiatan bersama keluarga. Lalu, meminjam buku teman. Nah, ini adalah kegiatan di rumah bersama dengan teman bermain, karena dia meminjam buku. Ini ada aturannya ya, karena kalau kalian meminjam buku kepada teman kalian harus mengembalikannya lagi. Jangan kalian simpan terus. Tidak boleh ya, saat kalian meminjam kalian harus bisa membalikannya. Jangan kalian tidak mengembalikannya, apalagi saat kalian meminjam buku tapi meminjam barang dari teman kalian dan kalian merusak.
Nah, itu tidak boleh ya, karena kalian itu kan bukan punya kalian. Apalagi itu punya teman, kita harus menjaga baik-baik. Karena kita diberikan pinjam dengan baik, kita juga harus bisa mengembalikannya dengan baik. Oke, lalu yang terakhir bermain bersama di rumah teman. Ini juga kegiatan bersama dengan teman ya, ada aturannya ya main. Contohnya misalkan gak boleh mainnya kasar, gak boleh rebut-rebutan, gak boleh nangis karena gak dikasih pinjam atau gimana itu kan banyak ya aturannya ya. Oke, selesai. Nah, tadi kita udah belajar apa aja ya? Banyak sekali tadi kita sudah belajar. Yang tadi kita sudah belajar tentang aturan bermain bersama dengan teman-teman kita, ya kan? Terus kita juga sudah belajar tentang kata maaf kalau misalnya kita tidak sengaja menyenggol atau kita tidak sengaja menginjak teman kita. Karena walaupun itu tidak sengaja, kita tetap harus bisa minta maaf. Kita harus lapangkan hati kita. Ya, kita sudah banyak belajar ya. Kalian harus ingat ya, dan kalian juga harus bisa terapkan itu di dalam rumah dan di dalam kesehari-harian kalian. Dimanapun itu kalian berada. Kalian harus ingat. Oke? Kalau gitu, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kurang lebihnya Ibu minta maaf jika ada salah kata. Kita akan lanjut lagi. Sampai berjumpa lagi. Dah, terima kasih.